Berikut adalah hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan oleh mitra pendataan lapangan sebelum melakukan suatu kegiatan dari PPS agar proses wawancara kepada responden baik untuk kegiatan listing maupun kegiatan pendataan lancar di lapangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Aulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kali ini akan saya informasikan hal-hal apa saja yang perlu untuk dipersiapkan mitra pendataan sebelum turun ke lapangan agar proses pendataan baik listing maupun pendataannya berjalan dengan lancar sebelum melakukan wawancara dengan responden ya, dan juga contoh-contoh kata-kata yang bisa diucapkan kepada responden untuk mewawancarai mereka. Barangkali hal ini diperlukan untuk teman-teman, pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, bahwasanya untuk mitra pendataan dari PPS ini memang diwajibkan untuk turun langsung ke lapangan ya, mendata. Bisa saja yang didata adalah rumah tangga, bisa saja yang didata adalah pelaku usaha. Jadi tergantung dari kegiatan apa yang teman-teman lakukan. Dan sebagai contoh adalah teman-teman merupakan satu mitra pendataan dari PPS yang ditugaskan untuk melakukan suatu kegiatan, katakanlah misalkan adalah kegiatan Sakernas atau Susenas atau SNLIK, teman-teman wajib untuk mewawancarai responden ya, karena sebelum mewawancarai teman-teman juga wajib untuk melakukan updating atau listing, dan pastinya sebelum kegiatan tersebut dimulai teman-teman juga diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu, baik kepada kepala desa atau di balai desa atau pemerintahan desa, tetapi juga untuk meminta izin kepada ketua SLS atau ketua RT sebagai penguasa wilayah agar proses listing ataupun pencacahannya berjalan dengan lancar. Dan penting untuk teman-teman sebelum turun ke lapangan untuk meminta izin kepada penguasa wilayah, baik kepada pemerintah desa maupun kepada ketua SLS, penting teman-teman ketahui hal-hal apa saja yang perlu untuk teman-teman persiapkan. Yang pertama, pastinya teman-teman harus mempersiapkan yang namanya teman-teman mengetahui sopan santun, bagaimana kita bertamu kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman juga harus berpakaian dengan rapi, sopan dan bersepatu ya. Dan selanjutnya teman-teman yang pasti harus mengetahui tujuan dari kegiatan yang teman-teman jalankan. Jadi pada saat teman-teman berhadapan dengan penguasa wilayah, saat ditanya apa sih tujuan dari kegiatan tersebut, teman-teman mampu untuk menjelaskan sehingga dapat diterima dengan baik oleh penguasa wilayah tersebut. Dan berikut adalah beberapa contoh yang teman-teman bisa pergunakan untuk memohon izin baik kepada responden maupun kepada penguasa wilayah. Katakanlah yang pertama, saya berikan contoh untuk kegiatan Susenas. Jadi silahkan misalkan ini adalah kegiatannya di pagi hari, nanti teman-teman menyesuaikan waktunya ya, adalah sebagai berikut. Selamat pagi Pak atau Bu ya, disesuaikan. Perkenalkan, saya Usma Ulia dari PPS Kabupaten A. Kebetulan PPS Kabupaten kami sedang melaksanakan kegiatan yang bernama kegiatan Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan pada kesempatan kali ini kebetulan saya adalah petugas yang dipercayakan untuk melakukan pendataan di wilayah Bapak atau Ibu. Untuk itu kami mohon izin untuk melakukan kegiatan tersebut di wilayah Bapak atau Ibu, dan sebagai informasi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui atau mengumpulkan data atau informasi tentang suatu keadaan sosial ekonomi rumah tangga seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan pengeluaran rumah tangga. Untuk itu, kami mohon untuk izinnya untuk mewawancari Bapak Ibu beserta anggota rumah tangga yang lainnya. Dan tidak perlu khawatir, untuk data yang Bapak Ibu berikan akan kami rahasiakan dan hanya akan
digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan. Jadi, bolehkah saya mulai mewawancarinya sekarang, Pak atau Bu? Selanjutnya adalah contoh kata-kata atau prolog yang bisa teman-teman mitra pendataan pergunakan untuk misalkan adalah kegiatan Sakernas dan kejadiannya atau katakanlah untuk waktu teman-teman datang ke lapangan atau turun ke lapangan di pagi hari ya. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Selamat pagi Pak, Bu. Perkenalkan saya Usma Ulia dari Kabupaten A dan kebetulan untuk saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan yang namanya adalah Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional. Dan kebetulan untuk wilayah yang terpilih adalah wilayah Bapak Ibu. Jadi kami bermaksud untuk memohon izin melaksanakan pendataan di wilayah Bapak Ibu. Dan sebagai informasi, tujuan dari kegiatan Sakernas ini yaitu untuk mengetahui atau mengumpulkan data mengenai data ketenagakerjaan yang ada di wilayah Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami mohon waktunya untuk kami dapat mewawancarai Bapak atau Ibu secara langsung. Dan sebagai informasi pula bahwa data yang Bapak atau Ibu berikan akan kami rahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan atau keperluan pemerintah oleh kementerian terkait. Boleh saya mewawancarinya sekarang, Pak atau Bu? Selanjutnya adalah contoh prolog yang bisa teman-teman petugas SNLIK atau Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan sampaikan kepada penguasa wilayah ataupun responden yang terpilih sebelum melakukan kegiatan pendataan adalah sebagai berikut. Misalkan ini waktunya adalah di siang hari ya. Selamat siang Pak, Bu. Perkenalkan saya Usma Ulia dari Kabupaten A. Dan sebagai informasi, wilayah yang Ibu tempati merupakan salah satu wilayah yang terpilih untuk kami datangi dan lakukan wawancara untuk kegiatan SNLIK ini. Sebagai informasi, kegiatan SNLIK atau Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan adalah suatu survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai pengetahuan, kemudian kepercayaan, dan juga penggunaan produk-produk dari lembaga jasa keuangan. Dan sebagai informasi, lembaga jasa keuangan yang dimaksud adalah terutama yang sudah diawasi oleh OJK. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena data yang Bapak Ibu berikan akan kami rahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan-keperluan atau kepentingan-kepentingan pemerintah saja. Untuk itu, mohon izin untuk mewawancari Bapak atau Ibu. Boleh kami mewawancarai sekarang, Pak? Bu? Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini mengenai hal-hal apa saja yang perlu teman-teman mitra pendataan persiapkan sebelum turun ke lapangan dan juga contoh kata-kata atau prolog yang bisa disampaikan kepada para penguasa wilayah di suatu wilayah tugas teman-teman dan juga kepada responden ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki dan apabila ada yang merasa informasi ini kurang bermanfaat mohon untuk diabaikan saja. Bagi yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama ya. Salam sukses selalu tentunya dan bagi yang belum subscribe mohon dukungannya dengan cara subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komen kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.